Kajian Kitab Madarijus Salikin Ahad Ba'da Subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil. Oleh Ustadz Syarifuddin Jatnika LC, M.Pd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi wa man ittafa bi asarihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ikhwatal iman wa ikhwatal islam, akhwatil iman wa akhwatil islam yang terhormat, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muhajirin, para hujaj, para masyayikh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan ta'lim ba'da subuh, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua sama-sama disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, karunia, kesempatan serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kembali kita berkumpul bersama-sama dalam ruang ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini menuai keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti.
Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita di pagi hari ini melanjutkan perjalanan pendakian menuju Allah di antara persinggahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Melanjutkan pembahasan masih dalam ahkam taubah, pernak-pernik seputar masalah taubat. Di bulan yang lalu kita membahas terkait makna daripada taubatan nasuha. Ya, apa yang disebut dengan at-taubah an-nasuh wa haqiqatuha, tentang taubat nasuha dan hakikat. Insyaallah kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fil farqi baina takfiris sayyi'at wa maghfiratid dunub. Tentang perbedaan antara takfirus sayyi'at, penghapusan keburukan-keburukan, dan pengampunan dosa-dosa. Mungkin kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan dua kalimat. Ada kata takfirus sayyi'at dan ada kata maghfiratud dunub. Ini ada perbedaan. Apa yang membedakan antara takfir, penghapusan, pengguguran, as-sayyi'at, keburukan-keburukan, dengan maghfiratud dunub, pengampunan dosa? Ini Syekhul Islam Ibnu Qayyim merinci tentang apa yang membedakan itu. Kenapa Allah terkadang menggunakan kalimat yukaffirus sayyi'at, dan di tempat atau di ayat yang lain Allah bilang yaghfirud dunub. Apa yang membedakan antara kalimat yaghfirud dunub, mengampuni dosa, dan menghapus kesalahan? Ini kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad jaa'a fi kitabillahi ta'ala, dan sebagaimana yang tertera dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan keduanya disebut terkadang dalam keadaan bergandengan, wa zakara kulli wahidin minhuma mufradan, terkadang juga disebutkan dalam posisi tersendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman surat Al-Imran ayat 193. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana firman Allah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya, ini Quran surat Al-Imran ayat 193. Dan ini menjadi doa yang kita baca. Apa di situ kalimatnya? Rabbana, ya Tuhan kami, faghfir lana, maka ampunilah bagi kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir, dan hapuslah, anna, dari kami, sayyiatina, kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan kami, wa tawaffana, dan wafatkan kami, ma'al abror, bersama orang-orang yang baik. Situ ada tiga. Pertama kalimatnya faghfir lana dzunubana, kemudian wa kaffir 'anna sayyi'atina, wa tawaffana ma'al abrar. Ini dua berarti ada tiga talab di situ, ada tiga permintaan. Ya, satu redaksi tapi isinya ada 3 poin. Satu, minta diampuni dosa-dosa. 2, minta dihapus kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan. Yang ketiga adalah diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Amin, Pak. Amin. Ini doa masya Allah. Amin. Ini doa yang maksur, ini doa dari Al-Quran.
Jadi kalau kita baca, ini doanya langsung kita temukan dalam Al-Quran. Ini digandeng tuh, ada kalimat maghfiratud dzunub wa takfirus sayyi'at. Bergandengan di situ. Atau dikuatkan juga dengan firman Allah disebut secara tunggal, artinya tidak digandeng. Ya, misalnya pada Quran surat Muhammad di ayat yang kedua, Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan beriman terhadap apa yang diturunkan atas Muhammad, dan dia adalah kebenaran dari Tuhan mereka, kafaro. Niscaya atau Allah menghapus dari mereka keburukan-keburukan mereka, sayyi'atihim wa aslaha balahum, dan Allah memperbaiki urusan mereka. Di situ Allah menyebut kata kaffara anhum sayyi'atihim, disebut terpisah. Dan juga disebut terpisah kata maghfirah di Quran surat Muhammad ayat 15. Apa kata Allah? Walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Dan bagi mereka di dalam surga itu min kulli thamarat, dari semua buah-buahan, wa maghfiratum min rabbihim, dan ampunan dari Tuhan mereka. Ada kata maghfiratud dzunub ya. Dan juga Quran surat Al-Imran ayat 147 ada juga doa ini tertera, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, atau ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan israf. Apa israf? Ya, israf ini artinya perbuatan yang berlebih-lebihan dari diri kami. Ya, kelalaian dalam semua urusan kami. Dan kalau kita lihat di situ, dalam ayat-ayat tersebut itu ada yang berkaitan dengan dzunub, sayyi'at, maghfirah, takfir. Ada empat komponen. Ada dzunub, dosa-dosa Allah sebut. Kedua, sayyi'at, keburukan-keburukan. Ketiga, maghfirah. Yang keempat, takfir. Kalau kita baca ayat-ayat ini, berarti ada dosa, ada sayyi'at, ada dzunub, ada sayyi'at, ada takfir, ada maghfirah. Kita lihat, perhatikan di sini apa yang membedakan. Fadzunub, kalau Allah menyebut kata zunub, zunub ini kan jamak dari zanbun, ya, zanbun, zunubun. Ya. Halo, jelas nggak Pak? Pada kebingungan. Ada dosa itu jamaknya dalam bahasa zunub. Ya, kalau satu dosa zanbun, maka disebut min kulli zanbin. Ya, astaghfirullahaladzim min kulli zanbin azim. Maka ada salawat terviral kemarin waktu pesantren Khazini musibah itu, si salah satu santri dia baca kata ini nih, astaghfirullahaladzim min kulli zanbin azim. Terviral itu kemarin salawat itu, karena memang dibaca di saat dia berada dalam reruntuhan gedung, Pak. Ya, haikal ya namanya. Jadi kan kalau posisi sedang kejepit begitu nggak semua orang mampu. Ya, kadang-kadang ya, ada orang yang bisanya teriak kesakitan, tapi ternyata rasa sakit
Itu Masya Allah ya. Mungkin karena binaan kiainya, didikan syekhnya, itu salah satu di antara indikator betapa mahalnya pendidikan yang luar biasa itu dalam bimbingan kiai itu. Makanya kita bersyukurlah anak-anak kita dalam irsyad bimbingan para mursyidnya, para guru. Bayang itu sakitnya kayak apa, tapi Masya Allah keluar kata-kata itu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim wa la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Aku beristighfar kepada Allah yang Maha Agung dari dosa yang agung, dosa yang besar. La yaghfiru dzunub, tidak ada yang mengampuni dosa illa kecuali rabbul alamin, Rabb yang semesta. Itu ada kalimat zanbun, ada zanbun, zulubun. Kalau disebut kata zulum, itu al-murad yang dimaksud bihal kabair adalah kabair, dosa besar. Jadi kemudian kalau Rabbana ighfir lana dzunubana, kata dzunub di situ maknanya muradnya adalah al-kabair, dosa besar. Ya. Wal murad bis-sayyi'at, sedangkan yang dimaksud dengan kata sayyi'at di ayat-ayat tadi maknanya adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Nah, sehingga wa ma ta'mal fihi al-kaffara min al-khata', walihada ja'ala laha takfir. Oleh karena itulah, karena dosa-dosa kecil itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata kafar. Ya, kafar itu berarti kifarat, penghapus, penggugur. Maka kalau kita lihat di hadis Nabi itu al-jum'ah salawatul khams, al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan, dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, disebutkan penghapus dosa, kafaratun lima bainahum, sebagai penggugur dosa kalau dia idasnatul kabair, kalau dia meninggalkan dosa besar. Berarti ada, itu memang terhapus. Ketika orang melakukan kesalahan-kesalahan antara sholat ke sholat, itu terhapus dengan sholat. Ketika seseorang melakukan kesalahan antara Jumat ke Jumat, itu terhapus. Ketika orang melakukan amalan-amalan dari Ramadan ke Ramadan, itu sebagai penghapus. Kalau ditinggalkannya dosa besar. Jadi kalau dosa besarnya nggak taubat, dia tidak berhenti, dia tidak taubatan nasuha, maka salatnya, Jumat ke Jumatnya, Ramadan ke Ramadannya tidak menjadikan dia sebagai penghapus dosa-dosa atas dosa-dosa besarnya. Karena dosa besar itu diampuni bukan dengan salat, tapi diampuni dengan bertaubat dari dosa tersebut. Sehingga apa di sini? Ya, sehingga kalau kita lihat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya sayyi'at hiyas saghair wa takfir laha, dalil yang menunjukkan bahwasannya keburukan-keburukan adalah saghair, sayyi'at adalah saghair, dosa-dosa kecil, wa takfir laha, dan penghapusan bagi dosa-dosa kecil tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Quran surat An-Nisa di ayat yang ke-31? Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum." Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, apa yang dilarang darinya,
Maka di situ nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan menghapus dari kalian keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Berdasarkan hadis Nabi yang tadi disebutkan, as-salawatul khams, salat yang 5, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahum idza ijtanabatul kaba'ir. Dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan adalah penggugur dosa di antara keduanya, selama dosa besar itu ditinggalkan. Nabi menyebut penggugur dosa, mukaffirah, penghapus dosa. Tapi maksud dosa di situ apa? As-sayyi'at, as-saghair, idza ijtanabatul kaba'ir. Kalau dosa besarnya ditinggalkan. Jadi kalau dosa besar tetap dilakukan walaupun berpuasa Ramadan. Ada misalnya orang berpuasa Ramadan tapi membuat dosa besar. Apakah dosa besar yang dikerjakan akan dihapus dengan Ramadan yang dia melakukan puasa di dalamnya? Maka berdasarkan hadis ini, ya, dosa-dosa besar berarti tetap harus ditinggalkan jika ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yabzul maghfirah, dan lafaz maghfirah akmal min lafzit takfir. Kata maghfirah lebih sempurna dari lafaz takfir. Walihaza kana ma'al kabair, oleh karena itulah kata ampunan, kata maghfirah itu dibarengkan dengan kata kabair. Sedangkan kata takfir, kata penghapusan itu dibarengi dengan kata saghair. Maka penggunaannya Allah menyebut kata ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ya, kalau buat dosa-dosa besar maka yang dibutuhkan adalah maghfirah. Kalau dosa-dosa kecil yang dibutuhkan adalah takfir. Apa takfir? Pengguguran. Karena sifatnya tidak besar. Bagi dosa yang namanya dosanya ringan, ya, kalau dosa ringan itu berarti dosa yang kecil itu ibarat noda, nodanya nggak butuh cara ngebersihinnya terlalu rumit. Halo, pada nodanya, kalau nodanya kecil diapain itu biasanya? Dicuci apa dikucek? Hah? Ya, dikucek aja, ada dikit kucek. Kucek-kucek dikit, bersih lagi. Tapi kalau kabair, Allah menggunakan kata maghfirah. Karena kata maghfirah lebih akmal, lebih sempurna daripada kata takfir. Fa inna lafzal maghfirati yatadamman wiqayah wal hifz. Karena kata maghfirah itu mencangkup di dalamnya wiqayah, penjagaan, perlindungan, wal hifzu, dan penjagaan. Jadi kalau kita bilang Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Maknanya sebenarnya adalah ya Allah, lindungi kami dari dosa yang belum kami kerjakan. Jadi kalau kita baca doa itu tidak selalu identik kita nggak punya dosa itu. Kalau kita baca misalnya kita baca ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, walaupun kita tidak melakukan dosa besar, salah satu makna daripada minta ampunan di situ adalah minta dilindungi dari perbuatan dosa itu. Jangan sampai dah. Jangan sampai kita sebagai seorang mukmin misalnya sampai terperosok membunuh. Ya, karena kalau kita nggak mendapatkan penjagaan Allah, bisa saja kita terpleset pada perbuatan-perbuatan dosa besar. Maka kita minta perlindungan, wal hifz, dan juga penjagaan dari Allah supaya kita tidak jatuh pada dosa-dosa besar tersebut. Walafzut takfir, sedangkan kalimat takfir yaitu pengguguran dan penghapusan ma'as saghair yang dikaitkan dengan dosa-dosa kecil, itu adalah yatadammanu sitr wal izalah, di mana maknanya adalah sitr yaitu penutupan, wal izalah dan penghilangan. Maka disebutnya wa kaffir, dan hapuslah dan hilangkanlah sayyiat, keburukan-keburukan, artinya dosa-dosa kecil yang kita lakukan,
Dan kita meminta kepada Allah itu dalam kalimat tersebut. Sehingga di sini wa indal ifrad yadkhulu wa indal ifrad, ketika disebut tidak berbarengan, maka kata takfir maknanya adalah maghfirah, dan kata maghfirah ketika disebut sendiri juga maknanya adalah takfir. Artinya penghapusan adalah ampunan, ampunan adalah penghapusan. Kalau keduanya disebut dari disebutkan secara terpisah. Maka dari sini ya, kalau kita lihat fali ahli dzunub, maka bagi orang yang melakukan dosa, ya, di sini sebutkan fa idza fahima hadza, kalau seseorang memahami ini, fahima sir, maka dia akan memahami rahasia fil wa'di, dalam setiap janji, alal masaib, atas setiap musibah, wal humum wal ghumum wal wasab wal nasab, di mana setiap kegundahan, kegelisahan, kesedihan yang dialami oleh seorang mukmin dari setiap kehidupannya, itu adalah diberikan oleh Allah ganjaran berupa takfir, penghapusan dosa, dunal maghfirah, tidak dengan ampunan, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusibul mu'min ma yusibul mu'min, tidaklah menimpa seorang mukmin. Kita kalau ditimpa sesuatu, kata Nabi, min hammi, dari kegelisahan, karena ada sesuatu yang menimpa kita dari musibah, wala ghammin wala aza, ataupun sesuatu yang kita rasakan dari penyakit, kita diberikan penyakit oleh Allah, hatta syauka, sampai satu duri, yusyakiha illa, satu duri yang menusuk dirinya, kita tertimpa satu musibah, cuma ketusuk duri, illa kaffarallah, kecuali Allah menghapus biha, dengan musibah itu, min khotoyahu, dari dosa-dosa. Amin, Pak. Ini kalau kita hidup punya banyak masalah, musibah, sakit yang sering kita alami, pusing yang sering kita alami, atau kita mohon maaf, sekecilnya musibah itu tertusuk duri lah di jalan kita, gitu, gitu. Itu ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kafarallah, Allah akan menjadikan itu kifarat. Kifarat apa? Kifarat dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Makanya jangan mengeluh. Jadi kalau kita dikasih sakit oleh Allah, musibah apapun, baik semuanya. Sampai duri yang menusuk kulit kita pun itu menjadi kafar buat kita. Ya. Apalagi yang sampai dioperasi, ya. Insya Allah, ya, kita tuh dihapus kesalahan-kesalahan kita, insya Allah. Ya. Jadi jangan kita ketika melihat musibah itu dari aspek sakitnya saja, tapi dari aspek hikmahnya itu. Fa'innal masaib, karena musibah-musibah tersebut la tastaqil, tidak berdiri sendiri, artinya la tastaqil bimaghfiratid dzunub, dia tidak terkait dengan pengampunan dosa. Wala taghfirud dzunub jami'an illa bitaubat, karena tidak ada ampunan bagi dosa-dosa besar semuanya kecuali dengan taubat. Ya nggak mungkin gara-gara tertusuk duri semua dosanya diampuni, ya enggak. Ya, yang ditusuk duri, wah alhamdulillah semua dosa saya hilang. Keburukan-keburukan yang kecil-kecil itu hilang. Ya. Kalau dosa besar yang dilakukan misalnya, kalau seorang melakukan dosa misalnya, dia misalnya tertusuk duri atau dia dapat musibah, apakah dia secara otomatis itu menggugurkan dosa? Ya enggak. Cuman Allah memberikan salah satu hikmah dari apa yang menimpa seorang hamba mukmin itu adalah salah satunya Allah kasih bonus sebagai kifarah, sebagai penggugur dosa. Artinya dosa-dosa yang shaghair la kabair. Dia harus pakai taubat, au bihasanatin, atau dia harus mengejar, atau dia harus menutup dengan kebaikan-kebaikan dari apa yang dikerjakan dari dosa-dosanya. Fahiyakal bahr, maka dia ibarat seperti lautan itu,
Ya, tidak berubah dengan adanya sesuatu yang kecil. Wa idza balagal ma qillatain, ya, sebagaimana ada atau apabila ya air itu sampai pada dua kula, ya, kalau dia dipakai buat membersih ya tidak cukup juga kalau itu kotorannya kotoran besar. Tapi kalau untuk wudhu bisa. Tapi kalau untuk istinja kita butuh air yang banyak. Sama dengan dosa. Kalau dosa itu besar, nggak cukup hanya dengan karena kita ditimpa dengan satu musibah, ada duri yang menancap di kaki kita, saya sudah dapat ampunan Allah, ya. Walaupun ada kalimat di situ kafarallah, Allah menggugurkan. Kata menggugurkan di situ adalah untuk dosa-dosa yang ringan-ringan. Maka di sini fali ahli dzunubi salasatu anhar idham. Maka bagi pelaku dosa ada 3 sungai yang besar. Yatatahharuna biha fid dunya, dia bisa bersuci dengannya di dunia. Jadi ada Allah siapkan bagi pelaku dosa itu sungai-sungai mereka untuk bisa bebersih, untuk bisa mensucikan diri mereka. Ya. Kemudian di sini disebutkan nahrut taubah nasuh, ada sungai taubatan nasuh, ada nahrul hasanat, yaitu sungai daripada kebaikan-kebaikan yang dimana seseorang melakukan sesuatu yang menghilangkan dosa-dosa, dan juga nahrul masaib, adanya sungai daripada musibah yang besar yang menggugurkan. Jadi ada 3 Pak di sini yang membuat dosa kita itu dihapus. 1 itu dengan taubatan nasuha, 2 dengan melakukan kebaikan-kebaikan, 3 dengan kita bersabar ketika mendapatkan musibah. 3 cara kita itu. Maka ada hadis Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha, dan iringilah keburukan dosa dengan kebaikan. Kalau kita bikin dosa mau diampuni, salah satunya adalah buat kebaikan untuk menghapus dosa yang kita kerjakan. Maka 3 caranya. 1, lakukan taubatan nasuha. Yang kedua, dia bisa menghapus kesalahannya dengan memperbanyak kebaikan. Yang ketiga, dia bisa bersabar dalam setiap musibah yang dia terima. Itu semuanya menjadi kafarah ataupun menjadi penggugur dosa bagi seseorang. Maka kata maghfirah, ampunan, itu adalah lebih luas daripada kata takfir. Maka salah satu di antara yang kita baca adalah ketika kita berdoa, itu secara umum kita meminta pengampunan kepada Allah dari semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Maka katanya dalam bentuk istighfar yang kita ucapkan astaghfirullahaladzim. Di situ kita minta maghfirah. Kenapa? Karena maghfirah mencangkup semua dosa yang kita kerjakan, baik itu dosa-dosa besar maupun itu adalah dosa-dosa kecil. Tapi kalau takfirud dunub, takfirus sayyi'at, pengguguran dosa-dosa yang disebut sayyi'at, maka itu adalah merupakan shaghair, yaitu dosa-dosa kecil atau yang ringan. Maka para ulama itu membagi secara garis besar dosa dibagi kepada 2 bagian. Ada kabair, ada shaghair. Ada dosa-dosa yang masuknya besar dan itu harus bertobat dengan taubatan nasuh, dan ada shaghair, yaitu dosa-dosa kecil, dosa-dosa ringan yang seseorang cukup melakukan hal-hal yang ringan pun Allah Subhanahu wa taala menghapus semua kesalahan-kesalahan itu. Yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapus semua keburukan ataupun kejelekan-kejelekan kalian. Ini yang membedakan makna maghfirah dengan kata takfir, kata dzunub dengan kata sayyi'at. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya, saya persilakan. Dia akan mendapatkan cara untuk membersihkan. Karena keadilan Allah, kemahamurahan Allah, itu hambanya ketika dia melakukan perbuatan dosa, Allah pun buka jalan untuk keluar dari dosa itu. Gak mungkin Allah membiarkan orang terperangkap tidak di jalan keluar. Itu kemahamurahan Allah dan sayangnya Allah. Maka pada saat Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, walaupun kesalahan Nabi Adam adalah pelanggaran dalam bentuk larangan yang dia langgar.
Berbeda dengan iblis. Iblis dia melakukan kesalahan adalah tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ya, itu yang membedakan. Kalau Adam kesalahannya melanggar yang dilarang, kalau iblis nggak mau ngejalanin apa yang diperintahkan. Maka dalam Al-Quran tuh Allah membedakan tuh. Kalau Adam pakai kalimat dengan bahasa yang dipakai adalah kalau pelanggaran terhadap perintah itu dengan kata fasik. Maka Allah menyebut fafasaqa an amri rabbih. Maka iblis itu fasaqo. Dia berbuat fasik dari perintah Tuhannya. Berarti perintah yang ditinggal akan menjadi perbuatan fasik. Misal orang meninggalkan salat, fasik. Karena perintah yang ditinggalkan. Kalau larangan yang dikerjakan, arti larangan itu dilanggar, maka kalimatnya fa'asa Rabbahu, maka Adam bermaksiat kepada Tuhan. Apa maksiat di situ? Maksiat lebih dominan adalah sebuah larangan yang dilanggar. Misalnya Allah melarang berzina, maka dia berzina, itu berarti maksiat. Allah Subhanahu wa taala melarang, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Takuna minadh dhalimin, maka kamu akan jadi orang zalim. Maka dilanggar. Waktu Adam alaihissalam melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, saat itu malaikat belum berpikir tentang taubat, ya, karena malaikat belum tahu tentang apa yang akan Allah rencanakan. Ya. Jadi pada saat Adam melakukan kesalahan, malaikat berpikir ini, dengan sebab ini Adam turun kemuliaannya, karena awalnya Adam sampai diangkat oleh Allah pada derajat yang tinggi karena ilmunya. Karena saat itu malaikat pun mengakui bahwasannya manusia lebih unggul, gitu. Adam lebih unggul. Ketika disebutkan dalam Quran Al-Baqarah itu, ya beritahu nama-namanya, Adam mampu menjawab semua nama-nama. Jadi manusia hebat di situ, Pak. Ya, dia bisa tahu seblak, ya, nasi bungkus pakai daun jati. Ya. Gitu. Kalau malaikat nggak tahu tuh, malaikat cuma taunya tasbih. Kalau bilang nih tasbih, ya udah dia cuma taunya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia nggak tahu tuh nasi gudeg, nggak tahu, dia nggak tahu nasi uduk. Tapi manusia tahu, semua nama itu tahu. Pada saat Adam alaihissalam melakukan kesalahan itu, malaikat berpikir hari ini Adam tingkatnya akan turun. Dia nggak tahu kalau ada satu rencana Allah di mana Adam bisa naik lagi. Ya, apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk taubat. Ternyata taubat itu sebagai pengangkat lagi dari apa? Dari jatuhnya Adam pada dosa-dosa itu. Nah, Allah menyiapkan bagi pelaku dosa, kita Bani Adam, solusi untuk keluar dari dosa itu. Jadi sebenarnya manusia itu ketika dia jatuh pada kesalahan, pada dosa, itu sifat manusiawinya gitu. Jadi kalau dia nggak pernah dosa, nggak pernah salah, bukan manusia namanya. Ya, tahun lain kalau kita mengatakan hanya satu orang yang maksum lah, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagi kita semua harus menyadari kita punya kesalahan, kita punya dosa, kita punya kekurangan, punya israf banyak yang. Maka Allah Maha Rahman, Maha Rahim menyiapkan kita wasilah. Wasilah apa? Wasilah kita untuk keluar dari dosa-dosa itu, untuk bebersih dari dosa-dosa tersebut. Nah, salah satunya disebut oleh Syekhul Islam Qayyim. Sungai yang pertama untuk membersihkan butuh mandi itu kalau orang kotor, butuh air, butuh sungai, butuh butuh air yang besar, butuh air yang cukup. Maka Allah menyiapkan sungai terbesar seseorang untuk keluar dari dosa-dosa tersebut, untuk bebersih itu adalah sungai taubatan nasuha. Itu sungai, Pak. Bapak kotor kayak apapun, kalau udah kecebur ke kali yang ke danau yang banyak airnya, insya Allah bersih. Sama dengan dosa yang kita kerjakan. Dosa yang kita kerjakan walaupun sebesar apapun, karena ada media untuk bebersihnya yaitu taubatan nasuha, maka itu akan membuat semua dosa-dosa itu akan lenyap, akan bersih, sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-lail, kalian berdosa di waktu siang, di waktu malam. Kan gitu. Kalian bikin dosa di waktu pagi, di waktu siang, di waktu malam. Kemudian apa di situ?
Kalau kalian melakukan dosa di waktu pagi, di waktu malam, kemudian kalian datang kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka kata Allah, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Wala ubali. Ada kalimatnya, wala ubali. Tahu ubali itu? Aku nggak pedulikan seberapa besar dosa itu. Nggak hitung sama Allah. Terserah mau dosanya bawa seberapa banyaknya tuh dosa. Kata Allah, wala ubali, saya tidak pedulikan banyaknya itu. Beda dengan manusia, ketika memaafkan, dia kasih catatan. Ya, saya maafin. Cuma ini berat sekali. Ya. Saya hitung-hitung ini kayaknya nggak cukup saya memaafkan sehari ini. Saya butuh waktu yang, bahasanya, saya butuh waktu yang cukup untuk memaafkan. Kalau Allah nggak butuh waktu untuk memaafkan hambanya, hari itu datang, hari itu Allah kasih. Coba pernah nggak ada Bapak datang ke manusia minta maaf, dia bilang saya belum bisa maafin sekarang. Ya, nanti kalau memang saya sudah bisa maafkan, saya maafkan. Manusia tuh. Kalau Allah datangnya hari ini bersimpuh astagfirullahalazim, hari itu juga ampunan Allah kasih. Ya, makanya hadis itu cenderung ya ibadi, wahai hambaku, ya seandainya kalian membawa sejagat kesalahan, kalian datang kepadaku, meminta ampun kepadaku, aku akan datangkan itu apa? Dengan sejagat ampunan. Itu Allah kasih. Kenapa? Namanya taubatan nasuha. Yang kedua Allah kasih lewat namanya al-hasanat. Takfirus sayyi'at bil hasanat. Menggugurkan dosa-dosa dengan kebaikan. Kalau kita mau dosa-dosa kita terhapus, lakukan kebaikan. Karena kebaikan itu, amal soleh itu sifatnya juga menghapus dosa. Ya contohnya sholat. Kalau orang banyak kesalahannya, banyakin sholat. Insya Allah salat itu penggugur dosa. Umrah penggugur dosa. Ya, orang yang berangkat umrah, berangkat haji, bukankah haji juga sebagai pelebur dosa? Sampai disebutkan ya bahwasannya al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu bisa menggugurkan dosa, menghapus kesalahan. Maka ketika orang bikin dosa, bikinlah kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu juga akan menghapus keburukan itu. Maka disebut oleh Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Bukan berarti STMJ, bukan. Ya, berarti kalau gitu sholat terus, ya maksiat terus. Yang penting tetap sholat walaupun maksiat. Jangan tinggalkan maksiat. Maka insya Allah ya sholat yang kita kerjakan, zakat yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, amal-amal kebajikan yang kita lakukan, semuanya menjadi penggugur dosa kita. Yang ketiga lewat musibah. Musibah itu ternyata salah satu hikmahnya bisa mengangkat derajat, yang kedua menghapus dosa. Tidaklah seorang mukmin ketika diberikan musibah kecuali itu adalah adanya cinta Allah kepadanya. Ya. Berapa banyak orang-orang yang diberikan cinta oleh Allah melalui musibah yang diberikan. Tapi berapa banyak orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah justru itu adalah merupakan petaka bagi orang tersebut. Jadi kita harus melihat dimensi musibah sama nikmat. Itu jangan melulu dari kasatnya. Bisa jadi Allah kasih musibah, mohon maaf, casingnya musibah, isinya adalah nikmat. Bisa nggak? Bisa. Bisa juga Allah kasih kenikmatan, casingnya nikmat, isinya musibah. Misal begini, ada orang dikasih kekayaan, nikmat apa musibah? Halo? Nikmat. Casingnya kekayaan itu nikmat, tapi sadar nggak kalau kekayaan itu membuat orang seperti Korun, musibah jadinya. Berarti musibah yang dialami Korun adalah kekayaannya. Jadi bagus juga kalau kita dikasih misalnya mohon maaf nih ada sakit yang kita terima aja seperti kita menerima apa yang Allah berikan dari sesuatu yang ya kalau bahasa ulama tuh terima saja setiap ketetapan Allah baik itu musibah maupun nikmat. Hakikatnya nikmat sama musibah sama. Ya, karena casingnya nikmat banyak juga itu musibah di dalamnya. Jangan-jangan musibah yang kita terima hakikatnya adalah nikmat yang Allah berikan. Contohnya apa? Kalau ada orang sakit, bukankah bagus tuh istighfarnya orang sakit lebih lirih daripada orang sehat? Halo, betul nggak tuh? Bapak baca istighfar lagi sakit nih, panas dingin, gigil-gigil, astagfirullah, sampai ngedreg-deg gitu. Ya. Ama baca lagi sehat tuh biasa aja, astagfirullahaladzim. Tapi lagi sakit itu, apalagi sakit yang kita, mohon maaf nih, yang kita rasakan dekat dengan kematian. Kan ada sakit tuh, ya Haji ya.
Sakit yang kita kadang-kadang udah ngerasa ini kayaknya ya ini udah nggak ada lagi inilah gitu kelanjutan ini, berarti mau selesai nih lewat sakit ini. Itu biasa lebih peka. Artinya semua ini sebenarnya menjadi media-media penghapus dosa bagi seorang mukmin. Jadi apakah ada lagi? Ya secara umum beliau hanya menyebutkan 3 sungai ini, namun di dalamnya mencangkup semuanya. Jadi bahasa begini, ada yang dari arah musibah, kita tinggal sabar. Ada dari ketaatan, tinggal kita giat. Ada dari arah taubat, tinggal kita segera. Maka dengan cara itu, maka penghapusan dosa bisa diraih oleh seorang mukmin. Makanya kita pernah bahas pembahasan sebelumnya itu tentang plus minusnya orang yang taubat dan ahli taat. Maka disitulah ada keutamaan daripada orang yang taubat. Salah satunya adalah dia mendapatkan sesuatu yang Allah istimewakan dari penghapusan dosa dan juga menjadikan taubat itu menjadi pengangkat dan penghapus kesalahan-kesalahannya. Seperti itu. Allahu a'lam. Lagi Bapak yang mau bertanya, silakan Pak Haji Samson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosa-dosa tadi itu kan dosa besar dan kecil itu kan antara manusia dan Allah. Bagaimana dengan dosa-dosa manusia dengan manusia? Apa ada juga dosa besar dan kecil? Dan bagaimana cara menentukan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pembahasan khusus oleh Syekhul Islam tentang saghair wa kabair. Dosa besar, dosa kecil. Ikhtilafal ulama, para ulama berbeda pendapat tentang masalah kategori dosa. Sebagian ulama tidak setuju adanya pembagian dosa. Sebagian ulama mengatakan dosa itu kebagi 2. Sebagian ulama mengatakan tidak ada pembagian dosa. Dengan alasan apa? Yang beralasan dosa itu kebagi 2 karena ada dalilnya. Yang tajtanibu kabair, kata kabair menunjukkan dosa besar. Yang kedua, illal lamam, ada kata lamam dalam Al-Quran. Kata lamam itu maknanya adalah sesuatu yang kecil-kecil. Para ulama tafsir mentafsirkan kata lamam adalah saghair. Ya, itu dosa kecil. Lamam itu yang tercela gitu. Jadi dosa-dosa yang tidak besar, dia maksudnya dosa tercela, itu namanya saghair. Yang tidak setuju pembagian dosa, mereka beranggapan dosa itu semua sama, nggak ada besar, nggak ada kecil, ya. Tapi dosa itu besar dan kecilnya bukan karena dosanya, tapi kepada siapa kita berdosa. Siapapun, apapun itu perbuatan dosa, hakikatnya besar karena yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, kan gitu. Astagfirullahaladzim, Allahnya agung. Melakukan perbuatan yang jelek di hadapan yang Maha Agung adalah sesuatu yang besar juga walaupun kecil. Misalnya ada orang melakukan dosa di hadapan ya raja, melakukan satu kesalahan di hadapan orang yang dimuliakan. Kan kalau kata mereka nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, semua dosa besar. Gitu. Semua dosa nggak ada kecil, nggak ada besar, semuanya besar. Kemudian mereka beranggapan yang dosa besar itu sebenarnya kalau dosanya sama Allah, dosanya sama makhluk. Ada yang bilang gitu. Dosa besar itu, kalaupun ada pembagian dosa besar atau dosa kecil, yang besar itu dosa ama makhluk. Kenapa? Karena dosa ama makhluk susah dapat ampunannya. Tapi kalau dosa ama Allah buka ampunannya mudah. Kenapa? Ya tadi kalau ada hamba berbuat dosa di waktu siang, Allah buka pintu tobat di waktu malam. Kalau hambanya bermaksiat di waktu malam, Allah buka pintu tobat di waktu siang. Nggak ada liburnya, nggak ada nggak ada tutup. Maaf ya, sementara ada penutupan pintu tobat dulu, nggak ada. Tapi kalau manusia, kalau udah merasa kita zalim terhadapnya, kadang susah. Berapa banyak orang mungkin meminta maaf berkali-kali, Pak? Ya. Cenderung apa? Menghindar. Cenderung apa? Gak mau maafin. Bahkan sampai bahasa, sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan. Itu manusia loh. Allah pernah gak bilang gitu? Gak pernah Allah bilang, sampai kapanpun aku tidak akan aku tidak akan mengampuni si fulan. Gak pernah. Allah bilang, bahkan Allah tunggu taubatnya si fulan dengan memberikan waktu kepadanya untuk terus bertaubat. Sedangkan manusia cenderung tidak memberikan maaf. Maka Allah bilang, adakah dosa besar dan kecil atasmu? Ada. Misalnya, dosa besar terhadap manusia,
Ya misalnya membunuh. Itu kan pembunuhan hak Bani Adam. Gimana cara ininya? Sulit kan untuk bertobatnya dari pembunuhan itu. Kemudian yang kedua misalnya, adakah dosa kecil? Ya ada. Dosa-dosa kecil kita ke makhluk mungkin candaan yang tidak pas. Kadang jadi dosa. Ya, bercanda bisa jadi tidak ada masalah. Tapi bisa jadi masalah. Ketika nggak pas misalnya. Halo, betul nggak ini? Ya. Atau kita misalnya mohon maaf menyakiti perasaan orang lain. Bisa jadi nggak seberapa, tapi hati-hati juga. Itu juga bisa menjadi hal yang bermasalah gitu. Artinya apa di sini? Dosa terhadap hamba bisa juga besar, bisa juga kecil. Menumpahkan darah seorang hamba ya dosa besar, zalim. Kezaliman seorang hamba terhadap manusia adalah kezaliman yang membuat si hamba ini mendapatkan sesuatu yang mohon maaf dalam kategori ya perbuatan tersebut bisa dalam kategori pelanggaran berat. Sibabul muslim fusuk, nyaci orang muslim fasik. Wa qitaluhu kufrun, tapi ngebunuhnya kekufuran. Artinya bisa menyebabkan kalau dia tidak bertobat, dia akan masuk dalam ranah kekafiran. Nah, sekarang ada orang yang mencela misalnya. Mohon maaf nih, kan kadang zamannya zaman di medsos itu orang mudah mohon maaf ya mencela, mudah memberikan penilaian terhadap orang. Coba itu apa itu bukan dosa-dosa yang kelak akan ditanya juga oleh Allah. Ya, hati-hati dengan sindiran, dengan sesuatu yang kita tulis di itu. Kalau itu nggak sesuai, hati-hati. Makanya orang harus betul-betul warok di dalam bermedsos. Kalau tidak paham jangan komentar. Kalau tidak ngerti jangan sok kita menghakimi. Kalau bisa kita menghindari, no comment. Nggak usah. Ya, jangan terlalu banyak. Wah, ada berita ini langsung menjadi ahli forensik, ahli kriminal, ahli pidana. Kita bukan ranahnya. Yaitu kalau memang bukan kapasitas kita, wala takfu, jangan seseorang melakukan sesuatu yang tanpa ilmu. Ya, itu jadi dosa. Apalagi menyangkut hubungan sosial. Berapa banyak tuh orang yang dirugikan akibat, mohon maaf, praktek-praktek yang di situ akibat ya ketidakhati-hatian seseorang. Hati-hati. Ya jangan suka menyebar foto yang tidak sesuai tidak izin dari pemiliknya. Hati-hati. Memviralkan orang, hati-hati. Nanti kalau itu sampai membuat nama baik orang hancur, tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Gitu. Jadi kadang-kadang di kita ya satu memang udah zaman terlalu bebas gitu. Jadi orang pun tidak punya warok gitu. Ya, misalnya pengen tampil di hadapan orang banyak, dia pakai itu itu yang nenek-nenek berubah jadi perawan itu filter, ya. Itu kan nipu itu, ya. Ya, halo? Iya. Itu kan penipuan itu sebenarnya, ya. Ya. Dan banyak korbannya gitu. Sudah apa adanya saja dan untuk apa itu gitu kan. Gitu. Secantik-cantiknya seseorang, seganteng-ganteng dengan filternya, berarti dia tidak, mohon maaf, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri sebenarnya. Ya, halo, betul nggak ini? Bapak dengan model apa adanya, sebenarnya kita, ya Allah, ini Allah udah kasih, ngapain kita pengen seperti penampilan untuk apa gitu? Dan hati-hati sekali dengan segala macam hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Kenapa? Karena kebangkrutan amal bukan dari sisi hamba ke Allah, bukan. Ya, kebangkrutan itu dari sisi hamba ke hamba. Artinya apa? Hamba bermasalah dengan hamba lebih banyak mendatangkan kebangkrutan daripada urusan amal kita ke Allah. Urusan amal kita ke Allah kalau udah ketolak, ya sudah selesai. Tapi kalau urusan hamba, kalau kita ibadah, kalau kita melakukan satu kesalahan, itu bisa membuat kebaikan-kebaikan kita hilang. Ya, jangan-jangan orang yang kita, mohon maaf nih, orang yang menjadi korban kezaliman kita, dia untung di hari kiamat. Dia tanya, Anda kan nggak pernah ngaji, atau Anda jarang ngaji, kenapa Anda bisa lebih dari saya? Iya, pahala Anda, ya, buat saya. Kenapa? Anda sering ngaji, tapi Anda sering gibah saya. Anda sering ngaji, tapi Anda sering membuat saya. Nah, itulah pahala saya yang saya dapatkan dari Anda. Itu yang kita khawatirkan. Makanya yang beramal soleh jangan berbangga dengan amalnya jika dia tidak mampu membangun kebaikan-kebaikan, ya, bermuamalah dengan sesamanya seperti itu. Jadi besar kecilnya ya ada sebagaimana besar kecilnya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu manfaat, menghadirkan kebaikan-kebaikan ilmu dan juga menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang Allah ampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna zulman kabira wa zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha fi hadzal masjid وفي هذا المجلس جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع من مقام هذا إلا ذنبا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، علما يبلغنا إلى محبتك، وعلما يبلغنا إلى معرفتك، وعلما يبلغنا إلى جنتك جنات النعيم. اللهم ارحمنا واحفظنا واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.